Shalom teman-teman. Ya, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita arahkan hati kita hanya pada Dia. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi pada kami hari-hari ini, semuanya baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kami percaya karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami ada sampai hari ini. Kami ada di tangan yang tepat, kami ada di dalam pribadi yang sungguh begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu.
Oke saudara, satu kali Yesus dan murid-muridnya diundang ke sebuah perkawinan di daerah yang bernama Kana. Ya, ibu Yesus ada di sana dan murid-murid Yesus beserta Yesus juga ada di sana. Dan ketika pesta perkawinan itu sedang berlangsung, ada masalah yang terjadi. Ya, mereka kehabisan anggur dan ibu Yesus datang kepada Yesus dan meminta supaya Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan Alkitab mencatat bahwa di hari itu Tuhan mengadakan mukjizat. Tuhan mengubah air jadi anggur. Dan anggur yang Tuhan buat hari itu adalah anggur yang terbaik. Ya, pemimpin pesta ketika dia mengecap anggur yang Tuhan buat, ya, dia katakan kepada mempelai pria, dia bilang setiap orang tuh biasanya memberikan anggur yang baik lebih dahulu, baru setelah orang puas minum dia kasih anggur yang nggak terlalu baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang terbaik untuk yang terakhir. Ya, itu adalah mukjizat yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat di Yohanes 2 ayat yang ke-11 bahwa itu adalah mukjizat yang pertama yang Tuhan buat sepanjang hidup dia. Ya, hal itu dibuat Yesus di Kana dekat Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepada dia. Ya, seperti yang ditulis dalam Alkitab bahwa Tuhan mengubah air menjadi anggur itu adalah mukjizat yang pertama. Ya, dan di mana-mana Bapak Ibu Saudara, yang namanya pertama kali itu selalu menimbulkan kesan yang luar biasa. Ya, Anda dan saya pasti ingat tempat kerja kita yang pertama. Ya, atau kita pasti masih ingat teman kita yang pertama. Ya, atau mungkin pacar kita yang pertama. Ya, atau yang lainnya, atau mungkin beberapa di antara kita tuh masih ingat satu perasaan ketika pertama kali kita jadi orang tua, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana-mana yang namanya pertama kali selalu menimbulkan kesan. Ya, tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa hari itu seharusnya bukan peristiwa pertama di mana Tuhan tuh menyatakan tanda-tanda ajaibnya. Ya, itu bukan yang pertama harusnya. Kalau kita baca di Yohanes 2 ayat yang keempat, ya, ketika ibunya Yesus tuh datang kepada Yesus dan meminta tolong kepada Yesus, Yesus menjawab ibunya. Ya, Yesus menjawab gini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ya, ada dua hal yang Tuhan jawab. Tuhan jawab yang pertama gini, mau apa engkau daripadaku ibu? Ya, apa maksudnya Tuhan ketika Tuhan bilang hal itu? Ya, apakah Tuhan anak yang kurang ajar atau apakah Tuhan tuh apa maksud Tuhan? Ya, ketika Tuhan bilang mau apa engkau daripadaku ibu? Tuhan tuh seolah-olah pengen kasih tahu bahwa itu sebetulnya bukan tugas Yesus. Ya, mereka sebetulnya tidak perlu Yesus untuk masalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Contoh, kalau misalkan kita adalah mempelai pria atau wanita di pesta itu, atau kalau misalkan kita adalah orang yang bertanggung jawab di pesta perkawinan itu, ya, kalau misalkan ternyata ada anggur yang habis, ada makanan yang habis, siapa yang kita cari, Bapak Ibu Saudara? Kalau hari ini mungkin kita kenal yang namanya WO, kita cari atau kita koordinasi langsung sama pihak restoran, sama orang yang menjual makanan, yang menjual minumannya. Ya, sama halnya hari itu. Ya, ketika mereka kehabisan anggur, ya mereka bisa cari orang-orang yang menjual anggur, betul Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang memang mungkin supplier anggur, dan dengan itu masalah mereka terselesaikan. Ya, jadi sebetulnya itu bukan tugas Yesus sebetulnya. Ya, dan Yesus tahu tugas dia itu apa. Ya, Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saudara tahu peristiwa di Kana itu nggak berpengaruh sama yang namanya keselamatan. Mau Tuhan mengerjakan sesuatu atau enggak, itu nggak berpengaruh sama keselamatan umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan yang kedua, Tuhan bilang gini, waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Seolah Tuhan mau katakan seperti ini. Ya, seolah Tuhan mau bilang bahwa dia nggak mau ngerjain sesuatu sebetulnya saat itu. Ini belum timing dia, ini bukan waktu dia. Dia nggak berniat untuk melakukan apa-apa. Ya, jadi sebetulnya kalau kita coba perhatikan, sebetulnya itu bukan, harusnya hari itu bukanlah yang pertama kali Tuhan melakukan mukjizat. Tapi kalau kita baca Alkitab kita, pada akhirnya Tuhan tetap mengerjakan mukjizat. Tuhan tetap melakukan sesuatu. Ya, Tuhan rela menggeser schedule dia, Tuhan rela menggeser jadwal dia, Tuhan rela menggeser prioritas dia, dan dia akhirnya mengerjakan sesuatu mukjizat
dan itu tercatat sebagai yang pertama kalinya dalam Alkitab. Ya. Pertanyaannya gini, apa yang membuat Tuhan itu akhirnya rela menggeser jadwal, schedule, prioritas dia? Ya. Satu hal saya percaya, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang ada di sana. Ya. Saudaraku, apa yang penting buat kita itu belum tentu penting buat Tuhan. Apa yang urgent buat kita itu belum tentu urgent buat Tuhan. Apa yang gawat buat kita itu belum tentu gawat buat Tuhan. Ya, apa yang penting buat kita belum tentu penting buat Tuhan. Tapi karena kita penting buat Tuhan, maka apa yang penting bagi kita jadi penting buat Tuhan. Saya ulang, Bapak Ibu Saudara, apa yang penting bagi kita itu belum tentu penting buat Tuhan. Tapi karena kita penting buat Tuhan, maka apa yang penting buat kita jadi penting buat Tuhan. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya hari itu penting buat ibunya Yesus. Ya, itu penting buat orang-orang yang ada di pesta di sana. Makanya akhirnya Tuhan rela menggeser schedule dia. Apa yang penting buat ibu Yesus, apa yang penting buat orang di sana, akhirnya jadi penting buat Yesus. Dan dia mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan mukjizat. Apa yang hari-hari ini penting buat Bapak Ibu Saudara? Apa yang hari-hari ini itu urgent buat kita? Ya, saya mau katakan, dalam kondisi seperti ini kita harus tetap percaya bahwa apa yang penting buat kita itu penting buat Tuhan, karena kita penting buat Tuhan. Ya, Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu mencintai kita. Bahkan kalau kita baca Alkitab, hampir semua mukjizat yang Tuhan kerjakan karena dasarnya dia mengasihi orang-orang. Ya, maka itu saya percaya bahwa hari ini kalau Tuhan mengerjakan mukjizat dalam hidup kita, itu karena dia mengasihi kita. Ya, Yesaya 43 ayat 4 bilang gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini adalah ayat yang menubuatkan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Dan kalau kita lihat ayat ini, apa yang menjadi dasarnya kenapa Tuhan mau jadi juru selamat? Iya, karena Anda dan saya berharga, karena Anda dan saya mulia, dan karena Anda dan saya dikasihi oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Itulah yang membuat dia bertindak. Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apa yang sedang jadi pergumulan, persoalan? Apa yang sedang jadi kekhawatiran kita? Apa yang membuat kita takut, cemas, khawatir? Ya, saya mau katakan itu semua penting buat Tuhan, karena kita penting buat Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan sedang meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan sedang mengabaikan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Tahukah bahwa kita selalu ada di tangannya Tuhan. Kita selalu ada di hatinya Tuhan. Kita selalu ada di pikirannya Tuhan. Dan kita gak pernah sendirian. Kita gak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Karena dia begitu mengasihi kita. Dan kasih dia tuh yang membuat dia akhirnya rela menggeser jadwal dia. Rela menggeser prioritas dia. Ya, demi Anda dan saya. Ya. Saya masih ingat waktu pertama kali kita masuk tahun 2020. Ya. Saya dapat ayat dari Tuhan di Roma pasal 8. Ya, Roma 8 itu bicara soal keyakinan iman. Ayat-ayatnya yang bicara seperti ini. Kalau Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Bahkan dituliskan dengan jelas, bahaya, kelaparan, ketelanjangan, ya, pedang dan lain sebagainya. Alkitab catat seperti ini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Ya, dan Tuhan ngomong satu hal sama saya waktu itu. Tuhan bilang gini, never forget how much He loves us. Ya, jangan pernah lupakan betapa besar cintanya buat kita. Ya, because it is our 2020 survival kit. Karena dengan itulah kita bisa bertahan menghadapi tahun 2020, Bapak Ibu Saudara. Never forget how much He loves us, because it is our 2020 survival kit. Ya, 2020 masih panjang dan kita perlu survival kit. Ya, kita perlu sesuatu yang bisa buat kita bertahan hidup hari-hari ini. Dan saya mau katakan itu adalah keyakinan kita bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan mencintai kita. Kalau kita begitu percaya, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kita juga percaya apa yang penting buat kita penting buat Tuhan.
Walaupun mungkin orang di sekitar kita tuh lihat itu nggak penting, tapi buat Tuhan itu penting. Kenapa? Sekali lagi, karena Anda dan saya di tangannya, Anda dan saya tuh di hatinya, Anda dan saya tuh ada di pikirannya, dan kita nggak pernah ditinggalkan sendiri, kita nggak pernah dibiarkan begitu aja. Yuk hari ini mari kita kembali renungkan betapa besar cintanya Tuhan buat kita. Dia rela menggeser jadwal dia rela menggeser schedule-nya, dia rela menggeser prioritasnya hanya bagi Anda dan saya. Karena Anda dan saya begitu penting buat dia, maka apa yang penting buat kita jadi penting buat Tuhan. Saya mau katakan, yuk miliki pengharapan. Ya, jangan lemah, jangan hilang pengharapan, jangan putus asa. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, saya percaya kasih Tuhan itu tidak dipisahkan dalam hidup kita. Apa yang terjadi hari-hari itu tidak memisahkan kasih Tuhan dari kita. Artinya apa? Kita bisa tenang, kita bisa percaya bahwa Dia masih melakukan mukjizat. Karena Dia begitu mengasihi kita. Karena semua mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu dilakukannya karena Dia begitu mengasihi dan mencintai kita. Bapak, Ibu, Saudara, never forget how much He loves us. Because it is our 2020 survival kit. Jangan pernah lupa betapa Tuhan mengasihi kita. Karena dengan itulah kita bisa bertahan melewati tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.